Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maudlia dengan NPM 180610240092 dari Program Studi Sastra Jepang Angkatan 2024. Di sini saya ingin mewawancarai teman SMA saya mengenai unsur yang unik atau khas dari budaya Betawi untuk melengkapi penugasan kebudayaan Indonesia. Oke, terima kasih Tiara. Jadi nama aku Firniansyah Putri atau biasa juga dipanggil Firni. Saat ini aku sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya disingkatnya UPI, dan dari program studi psikologi. Dan untuk aku asal Jakarta, itu Jakarta Selatan. Dan kenapa di sini memilih budaya Betawi? Karena aku sendiri hitungannya adalah orang Betawi, karena mamaku adalah orang Betawi dan sejak kecil bahkan sejak mamaku lahir itu tuh lahirnya itu tuh dari Jakarta, jadi tinggal bertahun-tahun di Jakarta sampai sekarang. Mungkin kalau yang khas itu ya, aku tuh pernah lihat lebih ke upacara atau perayaan pernikahannya gitu loh. Dimana di pernikahan adat Betawi itu sendiri ada roti buaya dan juga ada pantun. Nah, kalau untuk pengalaman ya, aku tuh pernah lihat roti buaya kayak pas dulu aku masih kecil itu tuh pas di pernikahan keluarga, dan kalau pantun aku juga udah pernah lihat itu di momen yang sama juga sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu mungkin. Sebenarnya kalau untuk makna sendiri, aku nggak yang gitu mendalami, tapi kalau misalnya sepengetahuan aku ya, untuk pantun itu biasanya ada di awal, dimana kalau di pernikahan adat Betawi itu nanti akan ada yang namanya palang pintu. Nah, di situ tuh masing-masing mempelai gitu loh, jadi kayak ada perwakilannya, yaitu dari mempelai pria itu tuh nanti akan minta izin buat masuk istilahnya. Nah, di situ mereka akan ada saling balas pantun sampai mereka tuh nanti diizinin masuk. Dan untuk maknanya sendiri ya, untuk maknanya sendiri menurut aku itu tuh sebenarnya kayaknya ya untuk mengetes ketangguhan gitu, mengetes ketangguhan sama ketulusan si mempelai pria tersebut. Dan kadang-kadang juga atau justru lebih sering juga sih itu tuh um, mempelai prianya selain mereka berpantun, mereka juga akan melakukan aksi silat ketika palang pintu. Nah, kalau misalnya roti buaya ini sendiri itu tuh sebenarnya lebih ke kayak kue-kue tradisional pada umumnya gitu loh. Dan kalau misalnya di pernikahan yang sekarang nih, pernikahan modern kan sekarang ada yang kayak modern kue yang ada bertingkat kayak gitu kan. Nah, kalau versi tradisionalnya, khususnya di adat Betawi, itu tuh roti buaya ini gitu. Dan untuk makna sendiri, itu tuh kalau nggak salah ya, lebih ke simbol pasangan, di mana kedua mempelainya itu tuh masih terus setia dan hubungannya akan terus kokoh gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ya, itu iya udah jarang ditemukan karena kan biasanya mereka itu tuh maksudnya palang pintu yang ada pantunya sama roti buaya itu kan pastinya ada di pernikahan kan. Nah, itu tuh sementara untuk sekarang pun kadang-kadang ada pernikahan yang dipakai di zaman sekarang tuh juga udah jarang gitu. Bukan jarang sih, lebih ke kalau aku sendiri ya, aku pribadi udah nggak yang gitu familiar dengan mereka yang benar-benar kayak adat banget gitu pakai upacara dan segala macamnya, itu udah jarang. Nah, terus ya karena sekarang juga kan makin modern ya. Nah, terus banyak juga generasi di zaman sekarang ya, contohnya abangku sendiri juga itu untuk milih nanti rencana pernikahannya itu lebih ke yang modern-modern aja gitu. Maksudnya nggak ada yang benar-benar spesifik, benar-benar kokoh atau pakem ke adat tertentu gitu loh. Jadi selain itu ya karena di zaman sekarang juga itu kan
udah ada semacam apa ya, kayak vendor ya, atau ya kayak WO gitu yang langsung satu set atau satu paket. Nah itu tuh lebih memudahkan gitu, dan biayanya tuh juga lebih eh, bisa lebih hemat biaya istilahnya. Nah, kalau roti buaya sendiri, setahu aku itu tuh lumayan butuh biaya yang besar, tapi aku nggak tahu ya spesifik nominalnya itu berapa gitu. Nah, terus abis itu kalau misalnya untuk palang pintu sendiri yang ada pantunnya itu tuh em, nggak ada gitu loh, kayak nggak ada anggota keluarga yang mau mewakilkan. Makanya agak sulit juga. Nah, dan di zaman sekarang juga kan kayak apa ya, ekonomi kan juga makin bertambah gitu ya, inflasi dan segala macam. Jadi dibandingkan untuk ngadain upacara atau pernikahan yang benar-benar wah gitu, mewah dan segala macam, yang identik sama tradisional, karena itu kan biayanya gede. Itu di zaman sekarang ini yang udah modern lebih milih untuk ya kalau sekarang mungkin intimate wedding atau ya semacam langsung di KUA aja, karena dibandingkan untuk sekali dan ngeluarin biaya yang gede gitu, maksudnya sekalinya itu pernikahan, lebih baik biayanya itu tuh ditabung atau dihemat untuk survive di zaman sekarang yang untuk jangka panjang gitu sih kalau menurut aku.